Sofian dan Dilan dibekuk aparat Polres Karawang di tempat persembunyiannya di Purwakarta, Jawa Barat. Dua pria ini merupakan pembunuh nenek moyang pada 29 April lalu. Ironisnya, seorang pelaku yakni Sofian, 24 tahun, merupakan cucu kesayangan korban. Sementara Dilan merupakan teman Sofian yang membantu membunuh dan merampok nenek moyang serta menjadi penadah. Berdasarkan pemeriksaan polisi, motif pembunuhan dilatar belakangi Sofian yang ingin menguasai gelang emas yang dikenakan korbannya, berat 100 gram. Pasalnya sebelum peristiwa itu terjadi, korban menolak memberi uang kepada pelaku. Sofian kemudian memanfaatkan kondisi korban yang sendirian di rumah karena suaminya tengah sholat zuhur di masjid. Korban dianiaya menggunakan senjata tajam hingga tewas. Pelaku kemudian kabur menggunakan sepeda motor. Menurut polisi, pelaku telah merencanakan aksi jahatnya. Pelaku ini adalah cucu pertama dan memang kesayangan dari korban. Ada dua luka tusukan yang berhasil kita identifikasi. Pertama di leher sama di bagian dada atau perut. Yang kemudian yang mematikan adalah di bagian perut. Sebelumnya nenek moyang ditemukan tergeletak bersimbah darah di rumahnya. Korban sempat dibawa ke puskesmas, namun nyawanya tak tertolong. Menurut warga korban, pelaku pembunuhan merupakan cucu kesayangan korban yang sering diberi uang olehnya. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan melaporkan. Aparat kepolisian melepas tembakan peringatan untuk menghalau warga suku anak dalam yang mencoba melakukan penyerangan. Aksi tersebut akhirnya berhasil diredam petugas. Tindakan penyerangan merupakan buntut pengeroyokan security PT Satya Kisma Usaha yang mengakibatkan anak orang rimba tewas dan temannya terluka. Peristiwa bermula saat security perkebunan sawit mendapati dua korban yang diduga akan mencuri sawit di Desa Betung, Berdara Barat, Kabupaten Tebo, Jambi. Korban kemudian dianiaya hingga seorang diantaranya yakni P 27 tahun tewas. Pasca penganiayaan, dua security pelaku pengeroyokan, Naskolani 61 tahun yang menjabat sebagai kepala keamanan serta Hendrianto 44 tahun menyerahkan diri ke polisi. Menurut polisi diduga ada security lain yang ikut menganiaya dua korban. Dua orang diantaranya sudah diamankan. Mereka ini berperan, satu orang ini berperan memegang korban dan termasuk juga ikut memukuli, dan satunya juga ikut memukuli menggunakan kayu. Pada para pelaku pengeroyokan yang ikut serta dalam peristiwa tersebut segera datang ke Polres menyerahkan diri. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam pasal tentang pengeroyokan, ancaman hukuman di atas 5 tahun pidana penjara. Dari Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain dua berita tadi, kami juga hadirkan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Aulina Iyasya, inilah Jurnal Lintas iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, sekelompok pelajar terlibat tawuran di Jalan TB Simatupang, Cipayung, Jakarta Timur pada saat siang hari. Selain meresahkan, aksi tawuran di tengah keramaian lalu lintas sangat membahayakan pengendara yang melintas. Wih, ya Allah, itu ceritanya panjang banget itu anak. Dari rekaman video amatir yang direkam pengendara yang melintas, terlihat sekelompok pelajar saling serang menggunakan senjata tajam. Aksi tawuran pelajar ini terjadi di tengah jalan di Jalan TB Simatupang, Cipayung, Jakarta Timur saat kondisi lalu lintas dipenuhi kendaraan yang melintas. Meski berbahaya, namun pelajar ini tetap mengacungkan senjata tajam ke arah lawannya. Warga mengaku takut dan khawatir menjadi sasaran aksi tawuran. Antara beberapa dari mereka membawa senjata tajam seperti celurit bahkan panah. Itu kan jalan, Pak. Jadi nggak di tempat. Kita buat informasi yang kita nggak tahu, Pak. Saya kan sini jaga. Warga berharap polisi giat berpatroli di jam rawan agar aksi tawuran yang sangat meresahkan tidak terjadi kembali. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.
Polisi menangkap 2 pelaku penyerangan di lingkungan rumah anggota DPR Ahmad Syahroni di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sementara itu 10 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam bentrok di Kemang Raya, Jakarta Selatan. Aparat Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara menjemput pelaku tawuran di lingkungan rumah anggota DPR Ahmad Syahroni, Jalan Sol Sembada Barat 10, Kebon Bawang. 2 pelaku tawuran dijemput di rumahnya masing-masing yang masih satu kawasan di Tanjung Priok. Seorang diantaranya masih berusia 17 tahun. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan celurit serta motor yang dipakai pelaku ke lokasi penyerangan. Menurut polisi, 2 kubu saling serang telah bersepakat di media sosial untuk tawuran. Polisi kini memburu 2 pelaku lainnya. Para pelaku terancam 10 tahun pidana penjara. Hasil penelusuran, mereka memang sudah mengadakan perjanjian untuk menyerang di tempat tersebut melalui WA atau Instagram yang ada di handphone para pelaku-pelaku tersebut. Baik, yang sudah kita amankan 2 orang dan sisanya masih ada 2 lagi dalam proses pengejaran kami. Sebelumnya, politisi Nasdem Ahmad Syahroni meminta atensi kepolisian terkait tawuran yang terjadi di lingkungan rumahnya dengan mengunggah di akun Instagram. Dalam peristiwa itu, 2 warga alami luka terkena sabetan senjata tajam. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Polisi menangkap 27 orang yang terlibat bentrok di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. 10 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam bentrok terkait perebutan lahan. 7 tersangka ditangkap di wilayah Prapanca dan 2 lainnya diringkus saat berada di dalam kendaraan di Jalan Antasari. Sementara 1 orang pelaku menyerahkan diri. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, 4 pucuk senaman angin jenis PVC, 3 buah senjata tajam, 8 telepon genggam, dan 1 unit kendaraan roda 4. Pelaku dijerat pasal kepemilikan senapan dan senjata tajam dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Polisi masih memburu 1 pelaku yang diduga sebagai dalang penyerangan tersebut. 10 orang yang di belakang ini merupakan dari pihak yang mengaku adanya memiliki legalitas ataupun sertifikat yang sah terhadap lahan tersebut. Dari 10 orang ini merupakan kelompok yang jasa lah, jasa terkait dengan pengamanan. Bentrok terjadi antara perusahaan PT GL dengan sekelompok orang yang mengatasnamakan ahli waris Rabu lalu. Bentrok dipicu salah paham terkait penjagaan lahan kosong. Kuasa hukum PT GL yang mendatangi sebidang lahan dihalangi sekelompok orang yang mengaku sebagai ahli waris. Penghadangan tersebut berujung saling lempar batu dan kayu. Dari Jakarta, Helmi Sajabati, Ayus melaporkan. Hanya karena tidak dibukakan pintu saat ingin menemui istrinya, seorang warga membakar rumah mertuanya. Pelaku sempat membantu memadamkan kobaran api yang membakar rumah mertuanya tersebut. Kobaran api membakar rumah panggung di Kelurahan Sumpang Bindangai Baru, Sulawesi Selatan. Warga dan petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang melumat bangunan terbuat dari kayu. Kebakaran dipicu ulah pria berinisial AS yang nekat membakar rumah mertuanya. Pria 40 tahun itu kesal dengan mertuanya karena tidak dibukakan pintu saat akan bertemu istrinya. AS yang bekerja sebagai tukang batu ini sebelumnya meminta uang ke temannya untuk membeli bensin. Bensin itu kemudian disiramkan ke kain yang menggantung di tiang rumah panggung. Seperti olah TKP, dan hasilnya kami mendapatkan yang bersangkutan, yaitu tersangka atas nama Ali Mudin ini, yang kebetulan saat itu dia berusaha untuk melarikan diri dari TKP karena sudah tertutup jalannya dengan truk pemadam kebakaran, sehingga ia tidak sempat untuk melarikan diri. Pelaku kini ditahan di Mapolres Pangkep. Pelaku dijerat pasal kejahatan yang membahayakan keamanan umum dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, Ayus melaporkan. Baru 3 hari bebas, pelaku pencurian kedapatan mencuri laptop milik mahasiswa. Pelaku diamuk massa yang emosi dengan maraknya aksi pencurian.
Meski dipukuli warga, pelaku masih sempat memukul ketua rukun tetangga dengan pompa sepeda saat akan dievakuasi. Warga yang emosi ini berebut untuk memukuli Rahman alias Bolang, pelaku pencurian laptop. Pelaku kedapatan mencuri laptop di kamar kos mahasiswa di Kelurahan Mangasat, Tamalate, Kota Makassar. Bolang warga Jalan Krung-Krung baru 3 hari bebas dari penjara. Pelaku selamat dari amuk warga setelah ketua rukun tetangga mengevakuasinya ke mobil patroli. Bukannya berterima kasih, pelaku justru memukul ketua RT dengan pompa ban yang ada di atas mobil patroli. Melihat ketua RT terluka, masa kembali emosi dan mencoba mengeluarkan paksa pelaku dari mobil patroli. Pelaku selanjutnya dibawa ke Mapolsek Tamalate untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara ketua RT harus mendapatkan 6 jahitan kepala dan 3 jahitan di dagu. Saya mau amankan si pelaku, terus dia respect langsung dapat pompa sepeda dari mobil patroli, diantar saya. Masuk di rumah korban, kemudian keluarga sama korban sehingga diamankan oleh warga. Setelah diamankan oleh warga, kemudian ditindaklanjuti oleh jajaran Polsek Tamalate yang selanjutnya diamankan ke Polsek Tamalate. Bolang yang baru 3 hari bebas penjara kini ditahan di Mapolsek Tamalate. Bolang dijerat polisi dengan pasal pencurian. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Usai menangkap pelaku pembunuhan kakak kandung, polisi gelar olah TKP di Tangerang Selatan, Banten. Sementara di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, seorang penghuni lapas tewas dan 22 lainnya dilarikan ke rumah sakit akibat keracunan minuman keras. Setelah sempat kabur usai menghabisi nyawa kakaknya, F akhirnya ditangkap tim Buser Polsek Pamulang di tempat persembunyiannya yang tak jauh dari TKP di Tangerang Selatan, Banten. Pelaku pun hanya bisa pasrah dan tanpa perlawanan. Usai diamankan, pelaku langsung menjalani prarekonstruksi di tempat kejadian. Ada 6 adegan yang diperagakan, salah satunya saat menghabisi nyawa korban dengan senjata tajam jenis celurit. Pelaku kemudian digelandang ke Mapolres Tangerang Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan mendalami motif pelaku tega membunuh kakak kandungnya. Di mana Pak? Di mana Pak? Di Pamulang. Di Empok. Saat penangkapan ada perlawanan apa kali? Ada perlawanan ya Pak Andika? Ya itikad baik. Oke. Oh, punya sendiri Pak? Ya, ini barang buktinya udah ditahan Pak Andika. Barang bukti. Sebelumnya warga Gang Masjid Darussalam Pamulang, Tangerang Selatan, Banten digegerkan dengan sosok pria bersimbah darah di depan warung kelontong. Korban alami 2 luka tusukan di punggung hingga pendarahan hebat dan tewas di lokasi. Diduga pembunuhan terjadi di latar belakangi rebutan warisan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Pagelaran, Pandeglang, Banten dihebohkan dengan adanya temuan bayi di depan pintu rumah salah seorang warga. Bayi perempuan tersebut diduga sengaja dibuang oleh kedua orang tuanya lantaran merasa tidak mampu membesarkan anaknya tersebut. Sesosok bayi perempuan ditemukan di depan rumah warga di Kampung Karung, Desa Margagiri, Pagelaran, Pandeglang. Saat ditemukan, bayi terbungkus sarung dan ditemukan sepucuk surat yang diduga ditulis ibu bayi. Sang ibu menuliskan permohonan maaf dan menyatakan belum siap mengasuh sang anak. Namun ia berjanji akan mengambil kembali anaknya suatu saat nanti jika sudah siap secara mental dan finansial. Pemilik rumah segera melapor ke ketua RT, sementara bayi dibawa ke bidan desa untuk diperiksa kesehatannya. Saat ditemukan ada lecet di bahu bagian belakang bayi. Sementara tali pusar sudah berwarna hitam diikat dengan tali rafia dengan kondisi bayi kelaparan. Itu pas kita buka pintu rumah, ternyata ada di depan rumah itu, pas balik pintu sekali, nah gitu. Bayinya. Itu posisi bayi adanya di mana itu, Pak? Pas depan pintu sekali. Saat ini kondisi bayi sudah semakin membaik dan kasus ini sudah ditangani pihak kepolisian setempat. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Apals pelaku begal diamuk massa karena motor mogok kehabisan bensin.
Selengkapnya hanya di Jurnalitas iNews Pagi. Pemirsa, polisi meringkus 4 pengelola judi online dan 1 diantaranya warga negara Cina. Pelaku judi online menjadikan perusahaan sebagai agregator atau penyedia layanan perantara deposit atau penyetoran dan penarikan dana. Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri meringkus 4 tersangka pengelola situs judi online. Mereka ditangkap di 4 wilayah berbeda, Bandung, Bogor, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Pelaku menggunakan modus merchant agregator agar situs judi online sulit diungkap. Hasil penyelidikan, ada 8 penyedia jasa pembayaran digunakan situs judi online. Polisi masih memburu 3 pelaku lain yang masih buron. Itu kan memainkan sisi psikologis kita. Kalau pasang 1 dapat 5, pasang 1 dapat 3, pasang 1 dapat 10. Kalau, ya kan? Faktanya kalau itu tidak terjadi, yang terjadi pasang 1 yang nggak dapat, tambah lagi nggak pernah dapat. Polisi menyita uang tunai 75 miliar rupiah, 32 kartu ATM dan 18 unit telepon genggam. Polisi juga memblokir 865 rekening senilai 194,7 miliar rupiah. Pelaku dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana 20 tahun penjara atau denda 10 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Sadu Santo, iNews melaporkan. Gegara kehabisan bensin, pelaku curanmor babak belur dihakimi massa di Kuningan, Jawa Barat. Di sana kotorna, tapi ada rencangan terang rumah. 2 dari 3 pelaku curanmor diamankan warga usai beraksi di Jalan Raya Kertawirama, Kuningan. Pelaku ditangkap saat berusaha menggunakan motor curian hingga kehabisan bensin. Kejadian berawal saat pelaku meminta tolong korban mendorong motor curian dengan alasan kehabisan bensin. Korban menuruti strategi pelaku hingga motor diambil alih. Lantaran kalah jumlah, korban tersungkur saat mempertahankan motornya. Namun karena motor benar-benar kehabisan bensin, akhirnya mogok di tengah jalan hingga pelaku ditangkap warga. Modusnya yaitu menanyakan kepada korban apakah ada memiliki obeng di motor si korban. Kemudian berhenti dulu, semuanya berhenti. Setelah korban sedang mengecek di bawah joknya itu obeng, kemudian si pelaku langsung tancap gas. Saat ini polisi masih mengejar 1 pelaku yang melarikan diri. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup Jurnalitas iNews pagi hari ini. Saya, Aulina Yasha beserta kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.